Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Adrianti dengan NIM 123101030 dari kelas 4E Prodi PDT. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan materi matematika. Untuk soal yang pertama ialah jelaskan sifat-sifat dari bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus, kedua balok, ketiga tabung, keempat kerucut, kelima lima segitiga. Untuk sifat kubus di sini memiliki 5 sifat. Yang pertama, semua bentuk sisi kubus berbentuk persegi. Nah, kubus ini memiliki 6 buah bidang sisi, yaitu sisi depan A, B, C, D, sisi atas yaitu A, B, E, G, dan sisi bawah yaitu C, D, F, H. Nah, ini C, D, F, H. Terus sisi belakang yaitu F, H, G, dan sisi kiri yaitu AC, ACFE, dan yang sisi kanan yaitu BDGH. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu semua rusuk sama panjang, di mana kubus ini memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, kedua rusuk AC, ketiga rusuk BD, keempat rusuk CD, kelima rusuk EG, keenam rusuk EF, ketujuh rusuk FH, ke-8 rusuk GH, ke-9 rusuk AE, ke-10 rusuk FB, dan 11 rusuk HD, dan ke-12 rusuk GC. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, di mana kubus ini memiliki 12 buah diagonal sisi, yaitu sisi yang pertama yaitu AF, kedua EB, ketiga AD, keempat BC, kelima BH, keenam FD, ketujuh EC, ke-8 AD, ke-9 EH, ke-10 FG, ke-11 CD, dan yang terakhir yaitu DG. Dan diagonal sisinya adalah garis yang menghubungkan dua titik yang berlawanan pada satu sisi. Ini diagonal 1 dan diagonal 2. Terus sifat yang keempat ialah setiap diagonal bidang pada kubus memiliki bentuk persegi, panjang, dan konkret. Nah, bisa dilihat bahwa kubus ini memiliki 6 buah bidang diagonal, yaitu diagonal BFED, BFED, terus yang kedua AD, GH, ADGH, yang ketiga yaitu FC, FC, HD, dan yang keempat diagonal AHGC, kelima BCHE, dan yang keenam yaitu BGEA. Dan sifat yang terakhir yaitu setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, diagonal ruang ialah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berlawanan tetapi tidak terletak pada sisi yang sama, dan memiliki 4 diagonal ruang yaitu AH, yang kedua BE, yang ketiga yaitu GC, dan yang keempat yaitu FD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang balok. Nah, di mana sifat-sifat balok yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah,
Bisa dilihat ini sisi atasnya, ini sisi belakang, ini sisi depan, dan ini sisi kiri, dan ini sisi alasnya, dan ini sisi kanannya. Nah, balok di sini memiliki 6 buah sisi bidang, yaitu bidang ABE, sisi atasnya CDHG, sisi depannya ABCD, sisi kirinya AEDC, sisi kanannya BFHD, sisi belakangnya yaitu EFHG. Nah, sifat yang kedua yaitu rusuk-rusuk yang sebenarnya memiliki ukuran yang sama panjang, di mana balok ini memiliki 12 diagonal, yaitu yang pertama diagonal CB, kedua HF, ketiga HA, keempat GB, kelima CE, keenam DF, ketujuh AD, kedelapan EG, ke-9 AF, ke-10 CG, ke-11 DH, dan yang terakhir yaitu diagonal DE. Nah, salah mulut aku. Baik, untuk sifat yang kedua yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, di mana balok ini memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk alasnya yaitu BC, CF, FE, dan LD, sedangkan rusuk tegaknya yaitu BA, CD, FH, dan LD, sedangkan rusuk atasnya yaitu AD, HG, DH, dan AG. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu setiap diagonal bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang, di mana diagonal di sini memiliki 12 diagonal, yaitu CB, HF, HA, GB, CE, DF, AD, LG, AF, CG, DH, dan BE. Untuk sifat yang keempat yaitu setiap diagonal ruang balok memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, balok ini memiliki 4 diagonal. Yang pertama diagonal BG, kedua diagonal FC, yang ketiga diagonal ED, yang keempat diagonal HA. Nah, selanjutnya sifat yang kelima adalah setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, balok di sini memiliki 6 buah diagonal balok, yaitu yang pertama diagonal BF AH dan diagonal CEDG, dan yang kedua yaitu diagonal BD HG dan diagonal EDAF, yang ketiga yaitu diagonal BDHE dan diagonal CAFG. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang tabung, di mana tabung di sini memiliki 6 sifat. Sifat yang pertama yaitu memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, kedua sisi selimut, ketiga sisi atas. Selanjutnya tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung di sini tidak memiliki titik sudut. Untuk sifat yang ketiga yaitu memiliki 2 rusuk, yaitu yang ini rusuk yang pertama, ini rusuk yang kedua. Dan sifat yang keempat ialah alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat bahwa alasnya memiliki bentuk lingkaran dan tutupnya juga sama memiliki bentuk lingkaran. Nah, untuk sifat yang kelima yaitu mempunyai diameter tabung tinggi dan dari. Nah, di mana diameternya? Nah, ini adalah diameternya yang di atas. Ini adalah diameter.
Nah, untuk tingginya yaitu ini garis bawah, ini adalah tingginya, dan jari-jarinya itu adalah yang di bawah. Nah, untuk sifat yang keenam yaitu selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, di mana selimut tabungnya? Ini adalah selimut tabungnya, di mana selimut tabung tersebut membentuk persegi panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang kerucut. Di mana kerucut di sini memiliki 6 sifat. Sifat yang pertama yaitu alas berbentuk lingkaran. Nah, di mana alas kerucut? Nah, ini adalah alas kerucut. Bisa dilihat bahwa alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu memiliki satu titik puncak, yang dimana satu titik puncak tersebut terletak di atas dan menghubungkan semua sisi selimut. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah titik puncak dari kerucut, dan itu menghubungkan semua sisi selimut untuk bertemu. Nah, sifat yang ketiga yaitu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi alas berbentuk lingkaran, dan yang kedua sisi lengkung itu berbentuk selimut. Nah, ini sisi alasnya dan ini sisi selimutnya. Nah, sifat yang keempat yaitu memiliki satu rusuk. Jadi kerucut ini hanya memiliki satu rusuk. Nah, ini adalah rusuk dari kerucut. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu tidak memiliki sudut. Jadi bisa dilihat bahwa di sini kerucut ini tidak memiliki satu sudut pun. Dan yang terakhir yaitu memiliki tinggi dari jari dan diameter. Bisa dilihat bahwa ini adalah jari-jari dari kerucut, ini adalah diameternya, dan ini adalah tingginya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang 5 segitiga. Di mana 5 segitiga di sini memiliki 3 sifat. Yang pertama memiliki 4 buah sisi, 1 sisi alas dan 3 sisi tegak. Nah, ini adalah sisi alasnya, ini hanya 1. Yang kedua dan memiliki 3 sisi tegak. Dan sifat yang kedua yaitu memiliki 6 rusuk. Yang pertama rusuk AD, kedua rusuk AB, ketiga rusuk AC, keempat rusuk BD, kelima rusuk DC, dan yang terakhir yaitu adalah rusuk CB. Nah, dan sifat yang ketiga yaitu memiliki 4 buah titik sudut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 5 sisi ini memiliki 4 buah titik sudut. Ini titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, titik sudut yang ketiga, dan titik sudut yang keempat. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bangun ruang. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu buktikan rumus luas permukaan dan buatlah 2 contoh soal dan jawaban mengenai kubus, balok, tabung, kerucut, dan prisma segitiga. Nah, yang pertama yaitu kubus. Nah, kita harus tahu dulu dari mana kita mendapatkan rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan kubus sama dengan luas jari-jarinya. Nah, di sini ada gambar. Nah, jika dibuka, kubus ini memiliki 6 sisi. Ini sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kubus ini memiliki 6 buah sisi. Nah, luas permukaan kubus ini sama dengan luas jaring-jaring kubus. Yaitu tadi kan kita dapat nih jari-jarinya jari-jarinya kita dapat 6. Jadi kita tulis 6 dikali sisi kali sisi. Jadi didapat apa? Bahwa rumus luas permukaan kubus ini adalah 6 kali sisi 42. Jadi luas permukaan kubus ialah 6 kali sisi
pangkat 2. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu adalah ibu sedang membuat akuarium berbentuk kubus dari kaca. Panjang busuk akuarium tersebut adalah 20 cm. Berapakah luas kaca yang dibutuhkan ibu untuk membuat akuarium tersebut? Nah, kita tulis jawab. Diketahui. Nah, diketahui apa tadi? Bahwa panjang busuk akuariumnya adalah 20 cm. Nah, ditanya yaitu luas permukaan kubus. Lalu penyelesaiannya yaitu luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, kita turunkan 6 dikali berapa tadi rusuknya yaitu 20 cm. Jadi kita tulis 6 dikali 20 cm kali 20 cm. Jadi sama dengan 60 dikali 20 dikali 20 sama dengan 400. Hasilnya adalah 400. Karena cm ini kita kalikan dari ditulislah cm pangkat 2 atau cm persegi. Didapatkan hasilnya adalah 2400 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut atau kaca tersebut adalah 2400 cm persegi. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu sebuah kubus memiliki panjang sisi 12 cm. Maka inilah luas permukaan kubus tersebut. Nah, kita jawab dan kita tulis. Diketahui berapa tadi panjang sisinya? Yaitu panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Nah, lalu penyelesaiannya yaitu kita tulis luas permukaan kubus. Kita tulis rumusnya 6 kali sisi pangkat 2. Nah, kita turunkan 6 kali berapa sisinya tadi? Yaitu 12 cm. Jadi 6 dikali 12 cm dikali 12 cm. Kita turunkan. Jadi 12 cm dikali 12 cm sama dengan 144 cm persegi. Jadi 6 dikali 6 dikali 144 cm persegi hasilnya adalah 864 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 864 cm persegi. Baiklah, selanjutnya saya akan membuktikan rumus luas permukaan dan membuat 2 contoh dan jawaban tentang luas permukaan balok. Nah, di mana rumus balok ini adalah pada balok panjang rusuk-rusuk utamanya dimisalkan dengan berbagai panjang balok yang dilambangkan dengan P sebagai lebar balok yaitu L dan sebagai tinggi baloknya itu adalah T. Nah, di sini ada gambar sisi atas dan sisi bawah. Nah, yang diarsir ini adalah sisi atas. Ini adalah sisi bawahnya. Nah, jadi jumlah luas sama dengan 2 kali panjang balok dikali lebar balok. Jadi dapatlah hasilnya 2 kali PL. Nah, selanjutnya yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, yang diarsir ini adalah sisi kanan. Ini adalah sisi kiri dari balok. Nah, jadi didapatkan jumlah luasnya yaitu 2 kali lebar kali tinggi. Jadi ditulislah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu sisi depan dan sisi belakang. Maka ini yang diarsir adalah ini adalah sisi depannya dan ini adalah sisi belakangnya.
ini adalah sisi depan, ini adalah sisi belakang. Maka dapatlah jumlah luas sama dengan 2 dikali panjang kali tinggi, sama dengan 2 kali panjang kali tinggi. Maka didapatkanlah dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi, didapatkanlah jadi luas permukaan balok adalah 2 dikali PL ditambah PT ditambah LP. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah kotak kado berbentuk balok berukuran panjang 20 cm dan lebarnya yaitu 15 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Nah, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut? Nah, maka kita tulis Jawa. Nah, diketahui apa tadi? Bahwa panjang kadonya, panjang kotaknya yaitu 20 cm, lebar kotaknya 15 cm, tinggi kotaknya 10 cm. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu luas permukaan baloknya atau kotaknya. Nah, kita tulis penyelesaian. Luas permukaan balok tadi yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Maka kita tulis 2 panjangnya tadi 20 cm dikali 15 cm ditambah 20 cm dikali 10 cm ditambah 15 cm dikali 10 cm. Maka didapatkanlah 2, kita jumlahkan yang dalam ruang ini, maka hasilnya adalah 300 ditambah 200 ditambah 150 cm. Maka didapatkanlah 2 dikali 650 cm. Maka hasilnya adalah 1300 cm persegi. Jadi luas permukaan kado atau kotak tersebut adalah 1300 cm persegi. Baik, soal yang kedua yaitu sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 150 cm, lebarnya 80 cm dan tingginya 60 cm. Nah, akan dicat berapakah luas permukaan bak mandi yang akan dicat tersebut? Maka kita tulis jawab. Diketahui berapa dari panjangnya? Panjangnya 150 cm, lebarnya 80 cm dan tingginya 60 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah luas permukaan bak mandi? Terus kita tulis penyelesaian. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus balok yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, kita masukkan 2 dikali panjangnya tadi 150, terus lebarnya dikali dengan lebarnya 80 cm ditambah panjangnya 150 cm dikali dengan tingginya 60 cm ditambah 80 cm dikali 60 cm. Maka didapatkan 2 dikali, nah ini dijumlahkan antara ini hasilnya 1200. 150 dikali 60 cm hasilnya 9000. Nah, tadi 1500 dikali 80 ini hasilnya 12.000 dan 150 dikali 60 hasilnya 9.000. 80 dikali 60 hasilnya 4.800. Maka kita turunkan 2 dikali dengan 25.800 cm persegi. Maka dapatlah hasilnya yaitu 51.600 cm persegi. Jadi luas permukaan bak mandi tersebut adalah 51.600 cm persegi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabung. Nah, kita harus tahu dulu dari mana kita mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Jadi, luas permukaan tabung ini sama dengan jaring-jaring tabung. Ini ada, saya memiliki 3 gambar. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi, panjang seluruh tabung ini sama dengan AD sama dengan BC. Sama dengan tinggi tabung atau keliling lingkaran atas atau tutup sama dengan keliling lingkaran sisi bawah atau batasnya. Maka lebar selimut tabung sama dengan AD sama dengan BC sama dengan tinggi tabung atau dilambangkan dengan T. Sama dengan panjang selimut tabung dikali lebar selimut tabung. Karena luas permukaan tabung sama dengan jaring-jaring tabung, maka luas selimut tabung ini rumusnya 2R kali T. Sedangkan luas permukaan tabung ini adalah 2R kali T tambah R. Nah, di sini saya mengambil contoh soal yang pertama, yaitu sebuah tabung memiliki jari-jari alasnya yaitu 21 cm, 21 cm, sedangkan tingginya 14 cm. Maka berapakah luas permukaan tabung tersebut? Dijawab, diketahui jari-jari atas atau dinamakan dengan R yaitu 21 cm, tinggi tabungnya yaitu 14 cm. Ditanya luas permukaan tabung, maka kita masukkan luas permukaan tabung, rumusnya yaitu 2PR kali T. Kita masukkan 2 kali 22 per 7 dikali 21 dikali 14. Maka kita bagikan 21 dengan 7. Maka di bawahnya ditulis 2 dikali 22 dikali 3 dikali 16 cm. Maka didapatkan hasilnya 44 cm dikali 42 cm. Maka hasilnya yaitu 1848 cm persegi. Jadi luas tabung tersebut adalah 1848 cm persegi. Baiklah, untuk soal yang kedua, yaitu sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, jawab. Diketahui kita ketahui apa? Jari-jari alasnya yaitu 7 cm dan tinggi tabungnya yaitu 10 cm. Ditanya apa? Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, penyelesaiannya ditulis rumusnya lagi, luas permukaan tabung 2PR kali T. Kita masukkan 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 10. Nah, 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 17. Di sini dapatnya dari 7 tambah 10. Nah, kita lagi 7 per 7 hasil 1. Maka kita masukkan 2 dikali 22 dikali 17. Maka kita dapatkan 44 cm dikali 17 cm. Maka hasilnya 748 cm persegi. Jadi luas tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian rumus luas permukaan kerucut. Luas kerucut ini dapat dihitung dengan cara menghitung luas jaring-jaringnya. Maka di sini dapat kita lihat luas jaring lingkaran ABC sama dengan panjang busur kecil ABC dibagi luas lingkaran besar. Nah, selanjutnya luas selimut kerucut ini dibagi PS angka 2 sama dengan 2IR dibagi 2IS. Maka luas selimut kerucutnya ialah R bagi S. Maka dapatlah rumusnya luas selimut kerucut itu sama dengan PR kali S ditambah PR pangkat
kedua atau PFS. Sedangkan luas permukaan kerucut ini adalah PR dikali S ditambah T. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah kerucut memiliki dari alas 21 cm dan garis pelukisnya 18 cm. Maka hitunglah permukaan kerucut tersebut. Nah, dijawab. Diketahui bahwa jari-jari alasnya yaitu 21 cm dan garis pelukisnya 18 cm. Ditanya apa luas permukaan kerucutnya. Jadi penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya luas permukaan kerucut yaitu PR kali S tambah T. Maka kita masukkan 22/7 dikali 21 dikali 18 tambah 21. Maka ada lagi 22/7 dikali dengan 21 dikali dengan 29. Maka hasilnya adalah 22 dikali 3 dikali 39. Maka hasilnya 2574 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 2574 cm persegi. Baiklah, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 14 cm dan garis pelukisnya yaitu 15 cm. Hitunglah permukaan kerucut tersebut. Nah, kita jawab di sini. Diketahui berapa tadi jari-jari alasnya yaitu 14 cm. Terus garis pelukisnya yaitu 15 cm. Nah, ditanya luas permukaan luas permukaan kerucutnya. Maka penyelesaiannya yaitu luas permukaan kerucut rumusnya adalah PR kali S sama T. Maka kita masukkan 22/7 dikali 14 dikali 15 ditambah 14. Maka 15, maka kita masukkan 22/7 dikali 14 dikali 29. Maka kita bagi 14 dari 7, hasilnya adalah 2. Maka kita tulis bawahnya 22 dikali 2 dikali 29, hasilnya adalah 1276 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 1276 cm persegi. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Luas prisma segitiga dapat dihitung menggunakan jari-jari prisma. Di sini ada gambar prisma segitiga. Jadi luas permukaan prisma segitiga ini adalah luas permukaan prismanya yaitu luas ABC ditambah luas DEF ditambah luas EDAB ditambah luas DFCA ditambah luas FEBC. Selanjutnya yaitu 2 kali luas ABC tambah luas EDBA tambah luas DFAC ditambah luas FEBC. Maka dapatkanlah 2 dikali luas alas ditambah luas bidang-bidang tegak. Jadi luas permukaan prisma ini dapat kita ketahui yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Maka soal yang pertama yaitu sebuah prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjangnya 12 cm, 8 cm dan 6 cm serta tinggi prismanya adalah 14 cm. Maka tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Dijawab. Nah, kita ketahui apa di sini alas segitiganya yaitu 12 cm, 8 cm dan 6 cm. Tingginya yaitu 14 cm. Maka yang ditanya adalah luas permukaan prismanya. Maka kita masukkan rumus luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Maka kita masukkan 2 dikali 1/2 dikali 12 cm dikali 8 cm ditambah dengan 12 cm ditambah 8 cm dikali
6 cm. Dikali 14 cm, maka hasilnya yaitu 96 cm ditambah 364 cm. Maka didapatkanlah hasilnya 460 cm persegi. Jadi luas prisma tersebut adalah 460 cm persegi. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu sebuah prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 3 cm dan 4 cm serta tinggi prismanya adalah 5 cm. Maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita tulis jawab tapi alas segitiganya tadi sudah ditemukan bahwa 3 cm dan 4 cm serta tingginya yaitu 5 cm. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas permukaan prismanya. Kita masukkan rumus luas permukaan prismanya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Maka kita masukkan 2 kali 1/2 kali 3 cm ditambah 4 cm ditambah 3 ditambah 3 cm ditambah 4 cm dikali 5 cm. Maka didapatkan hasilnya 12. Dari angka ini hasilnya adalah 12, sedangkan dari angka ini hasilnya adalah 23 cm. Maka 12 ditambah 23 cm, maka hasilnya 35 cm persegi. Jadi luas prisma tersebut adalah 35 cm persegi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.